bagian saklar atau kelistrikan ya. Nah, di sini ada carbon brush. Kalian cek kalau misalkan mesinnya mati ya. Kalian bisa cek carbon brush dia masih bagus atau tidak. Switch dan speed control. Nah, untuk pengecekan seperti ini mungkin kalian membutuhkan multitester untuk mencobanya. Kita bisa taruh di ohm atau yang posisi bunyi ya. Nah, ini bunyi, dia tandanya dia nyambung ya, benar-benar nyambung. Untuk langkah cepat, jika kalian pengen ngecek kelistrikannya, kita posisikan on switchnya, kita ujung colokan yang ke listrik, kita coba sambungkan ke salah satu carbon brush ya. Ini enggak. Nah, coba sebelahnya. Ya, ini posisinya di max ya. Kalau di maksimum itu dia benar-benar menempel. Jadi di posisi seperti tidak ada speed control. Nah, kalau misalkan dia posisinya diturunin, mungkin dia tidak akan naik. Kita coba di berarti ini posisi on, ininya di max ya. Nah, ini lebih cepat kita menganalisa dia ada strum atau tidak ke armatur ujung dan ujung. Nah, sini kita tempelkannya di sini ya, di bagian kuningannya. Jadi sini ada juga kuningan. Kalau di armatur dia nempelnya sedikit-sedikit kadang. Oke. Kalau misalkan mati seperti itu. Kalau misalkan salah satunya dari ini dia nggak nyala. Nah, kalian bisa cek satu-satu. Pertama dari kabel. Ini dari ada dua kabel ya, biru sama coklat. Dicek. Nah, ini nyambung semua dan tidak ada yang menyilang ya. Ini bagus. Lalu coba cek switch. Ini posisi on. Kita cek. Ya, dia nyala. Ini mati. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dia masih nyala benar, kita lanjut ke speed control. Speed control juga bisa rusak kalau misalkan dia sering kena debu ya, atau udah sering kita pakai. Speed control itu pengecekannya, jadi dari ujung sini 2 dan sini, dan posisi on dan ini posisi max ya, posisinya di max. Pindah satunya ya, seperti ini.
Oke, dia masih nyambung. Nah, kalau misalkan dia nggak nyambung salah satunya, otomatis speed control itu dia rusak. Lanjut terakhir, jika masih mati, jika dari si bawah sini dia nyala, terakhir kita cek stator. Stator itu ada 4 kabel, 2 ke carbon brush dan 2 dia ke speed control. Nah, kita cek salah satu, jadi satu dari speed control dan satu dari carbon brush. Oke, dia nyambung. Dan satunya kita cek. Ya, dua-duanya terhubung. Dan kalau misalkan ini harus salah satu terhubung. Kalau misalkan kita cek ini nyambung dan ini nyambung, ini otomatis statornya dia ada yang bocor dan rusak. Biasanya itu putarannya bisa lemah si mesinnya, atau juga ada konsleting yang kita colok, nyalakan, dia mati, listriknya jeglug ya. Ya, sama aja dengan kabel tool ya. Kalau misalkan dia ujung dan ujungnya dia ini nyambung, otomatis listriknya akan turun. Oke, sampai di situ saya rasa masalah-masalah yang dari mini grinder ini. Dan lanjut kita ke kipas ya. Nah, kipas ini biasanya kadang kalau misalkan sering kegoyang-goyang atau dia terlalu neken ya, kadang dia tertekan ke belakang, si kipas dia akan menyentuh bagian housing yang di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, lalu biasanya otomatis dia macet, dia nggak mau muter. Kalau misalkan ini leleh jadi satu kan, dia nggak muter. Nah, caranya mungkin kalian cuma cukup lepas aja dan bersihkan lelehannya dan sedikit mendorong. Mungkin kalau misalkan bearingnya dia terdorong, bearingnya yang di belakang sini kalian ke belakangnya sedikit, biar si posisi kipasnya dia berada di tengah-tengah dan dia nggak ada hambatan sama sekali. Oke, untuk yang ini kita anggap beres ya. Saya akan coba rakit lagi, dan tadi masalahnya dia suaranya getar, dan saya udah coba pasang kertas ya, kertas lakban kertas. Kita coba rakit lagi. Diusahakan kita periksa soket-soketnya, jangan sampai ada yang kendor. Oke, kita pasang. Oke, sudah dipasang. Kita cek kepalanya, dia nggak goyang. Kita coba ya, apa dia suaranya membaik atau tidak. Oke, sudah terlihat ya perbedaannya. Untuk yang tadi pertama suaranya merotok, dia putarannya pelan. Nah, sekarang setelah kita
lapisi bearing yang di depan tadi dengan isolasi kertas, dia mesinnya jadi normal lagi, suaranya juga jadi lebih halus lagi. Oke, untuk yang tipe ini saya anggap selesai ya, dan semoga kalian paham. Lanjut untuk tipe yang blister. Nah, untuk tipe blister mungkin masalah sama, cuma tadi untuk posisi tombol dia berbeda ya. Nah, dia tombolnya di samping seperti ini ya. Nah, tombolnya di sini. Kalau misalkan untuk yang tipe box, dia tombolnya di atas ini. Dia tertanam di bodi sebelahnya. Kalau misalkan yang tipe blister, dia ada di antara housing ini ya. Nah, ini ya sering kali kalau misalkan mungkin dari saya terpasang posisinya tidak pas. Nah, ini bisa stuck, dia nggak mau ke bawah atau nggak mau ke atas. Kita akan coba lihat dalamannya. Kita bongkar ya. Oke, kita lanjut buka. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk yang lain mungkin sama ya, seperti yang tadi. Nah, ini yang membedakan posisi tombol ini ya. Ini yang sering kali ada masalah, Mas ini nggak bisa ngunci. Nah, masalahnya di sini. Dia posisinya dia nyangkut. Nah, kalau bisa di zoom ya. Ini dia seperti ada ring ya. Dia posisinya nyangkut di, nah dia nyangkut di colokan yang ini. Nah, kalau misalkan dia posisinya di situ, dia nggak akan mau turun. Nah, ini posisi yang salah seperti ini. Nah, dia kalau kita tekan dia nggak mau turun. Oke. Nah, posisi yang benarnya dia di dalamnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tekan, dia akan naik turun. Seperti ini ya. Oke, mungkin masalahnya di situ untuk tombol ya. Untuk yang tipe box, tombol itu biasanya jarang ada masalah. Nah, biasanya yang masalah itu yang tipe yang blister ini ya. Dia tombolnya dia posisinya tidak pas. Jadi dia rada naik. Mungkin pas pemasangan dia kurang pas. Jadi dia nggak mau turun untuk mengunci ya. Oke. Jadi pemasangan yang benar seperti ini. Bagian ringnya dia ada di dalam, bagian dalam, bukan di bagian luar. Kalian bisa coba dulu taruh di sini dan tekan sedikit ya. Nah, setelah itu kalian bisa pasang lagi. Oke, seperti ini. Lalu pasang karbon brush seperti biasa. Kita coba ya. Nah, putar, tekan. Nah, dia ngunci ya. Nah, sudah dicoba seperti itu benar, baru kita kencangkan bautnya. Oke, mungkin di situ aja masalah-masalah yang sering terjadi pada mini grinder dari Molar ini. Ya mungkin bukan dari Molar aja, dari merek lain juga mungkin sama, karena mungkin dari bentuk juga mirip-mirip ya.
Nah, semoga kalian bisa coba sendiri di rumah. Barangkali misalkan kalian ada masalah pada mesin mini grinder kalian dari Molar ini, kalian bisa ikuti cara-cara saya seperti tadi untuk perbaikan sendiri di rumah. Nah, mungkin kalau misalkan yang garansi, kalian bisa pertimbangkan ya. Kalau misalkan buka segel, mungkin garansi itu akan hilang. Nah, kalian bisa pertimbangkan itu sendiri, mau kerjakan sendiri di rumah atau kalian bisa klaim garansi ke Molar. Nah, untuk garansi Molar ini hanya untuk pembelian di official Molar. Kalau mungkin pembelian di luar official Molar, garansi itu tidak berlaku. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.